Bismillahirrahmanirrahim. Agar Ramadanmu tak berakhir kecewa, saya ingin menyimpulkan ada 4 poin di waktu yang sangat singkat, tepat, cepat, padat, catat. Mudah-mudahan saya menyampaikan 4 poin dengan waktu yang sangat cukup dan nanti kita bisa diskusi dan kita bisa bertanya jawab. Ya, baik. Bagaimana supaya Ramadan kita ini tidak berakhir kecewa? Yang pertama, tanamkan niat dalam hati. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amalan tergantung niatnya. Kita nih besok Ramadan niat kita apa? Oh, niat saya supaya open PO kue nastar saya lancar. Ada nggak yang open PO kue nastar? Ada mungkin, nggak apa-apa, berkah kok. Tapi jangan itu yang kita jadikan niat utama. Oh, saya kepengen senang banget gitu. Masuk Ramadan besok saya senang banget. Kenapa? Biasanya jam kerjanya berkurang. Betul? Emang beda ya? Kalau kalau hari biasa jam berapa? Oh, datangnya jam setengah 8 sampai jam 5. Kalau di Ramadan pulang sampai setengah 4. Indah banget kan? Ya, ya Allah, saya senang banget nih Ramadan besok. Pokoknya saya sambut Ramadan dengan senang hati saya. Kenapa? Karena pulang cepat. Ya, itu sih jadi bonus. Tapi jadikanlah Ramadan adalah penilaian hati kita, catatan di hati kita bahwa Ramadan tahun ini harus jadi Ramadan lebih baik daripada sebelumnya. Itu niat namanya. Karena kalau kita sudah meletakkan niat baik, insya Allah, Allah akan bukakan pintu jalannya. Jadi innamal a'malu binniyat, semua amalan tergantung niatnya. Contoh, saya mau Ramadan besok ini supaya saya senang. Kenapa? Supaya pesanan kue saya banyak. Nanti ibadahnya akan menyusut. Ibadah yang menjadi pusat di Ramadan tidak akan dikerjakan, tapi fokusnya kepada open PO kue nastar tiap hari, share, upload, setiap orang jalan pesan ya, setiap orang jalan PO ya. Gitu. Nah, jadi yang pertama adalah niat. Maka kita niatkan, ya Allah, mudah-mudahan sampai umur kita sampai dengan Ramadan jadi Ramadan yang lebih baik daripada sebelumnya. Kita bisa bayangkan tahun kemarin, Ramadan kemarin itu gimana tuh kita menjalankannya. Maka apa yang baik kita tingkatkan, apa yang belum kita laksanakan. Kadang-kadang gak terasa waktu kan. Seperti tahun kemarin, ya Allah, kok tiba-tiba udah tanggal 10 Ramadan. Kok tiba-tiba udah mulai cuti Lebaran. Ya Allah, kok kayaknya sia-sia Ramadan kemarin. Nah, ini ada kesempatan nih. Allah masih kasih izin kita berada di sini untuk mengupgrade kualitas kita di bulan Ramadan. Berapa banyak teman-teman kita? Ya, silakan. Berapa banyak teman-teman kita yang mungkin tahun kemarin itu masih bersama kita di bulan Ramadan, tapi tahun ini kayaknya udah nggak bersama kita nih di bulan Ramadan. Berapa banyak teman-teman kita, saudara kita yang nggak bisa merasakan di bulan Ramadan tahun ini. Kita mudah-mudahan sekian hari menuju Ramadan, maka tanamkan niat. Pokoknya Ramadan tahun ini harus lebih baik daripada sebelumnya. Caranya gimana? Bikin skala prioritas. Bukan hanya niat, tapi actionnya. Ya. Nah, itu dia. Itu yang pertama adalah niat aja dulu. Hebatnya kita umat Nabi Muhammad SAW, niat baik sudah ternilai satu kebaikan. Kalau niatnya dilaksanakan, bi'ashri amthaliha ila sab'amiyati dhi'fin. Kebaikan yang dikerjakan bisa dikali 10 bahkan sampai 700 kali pahala. Jadi yang penting niat dulu aja. Niat besok harus lebih baik daripada sebelumnya. Ya, silakan. Apa yang belum dikerjakan kemarin harus saya kerjakan. Kelalaian kemarin saya nggak lakukan lagi. Yang penting niat. Tapi nanti nih pas masuk Ramadan, jangan merasa aman dengan niat. Yang penting niat udah. Kok kamu nggak datang-datang sih kajian misalnya? Kok kamu saya liatin setiap kajian hari Jumat kok nggak pernah datang sih di kajian keputrian? Yang penting niat, lumayan dapat pahala 1. Jangan merasa cukup dengan 1 pahala, ya.
Seorang mukmin itu dia pasti akan lan yashba'a mu'minun min khairin hatta yakuna mutahahul jannah. Seorang yang beriman itu nggak akan pernah merasa kenyang, nggak akan pernah merasa cukup dari melakukan sebuah kebaikan. Sampai kapan? Sampai dia yakin masuk ke dalam surga. Yang saya mau tanya sebelah sini, kira-kira udah yakin belum masuk surga? Udah? Ragu juga nih. Geleng-gelengnya kayak berat gitu ya. Sebelah sini kira-kira udah yakin belum? Yang sebelah sini? Sebelah sini? Kalau teman-teman nanya saya belum yakin saya bisa masuk ke dalam surga. Makanya di antara karena kita belum yakin bisa masuk ke dalam surga, kita niatkan. Untuk apa? Untuk bisa mengerjakan kebaikan-kebaikan. Niat dulu. Kalau niatnya satu ada baik, dicatat kebaikan. Niatnya dikerjakan, akan berlipat ganda pahala. Ada niat kejahatan, nggak dicatat sama Allah. Siapa tahu ntar dia berubah. Begitu kejahatan dikerjakan, dia mendapatkan satu dosa. Ya, jadi yang penting nih, niat yang paling utama agar Ramadan kita, Ramadan yang lebih baik, tidak berakhir kecewa. Kok nggak terasa, udah cepet banget selesai. Kok tiba-tiba ngurus cuti untuk liburan, untuk libur Lebaran. Ya Allah, dengan kerjaan yang begini banyaknya, dengan test list deadline yang begitu luar biasa, akhirnya kita melewati Ramadan. Padahal dalam 12 bulan, 1 bulan buat kita, yaitu bulan Ramadan. Bikin skala prioritas. Pekerjaan kewajiban, tapi di sela-sela waktu jangan juga tinggalkan ibadah kita kepada yang pertama tadi apa? Halo? Niat. Iya sih saya tahu belum pada makan siang, tapi kayak pada lemes-lemes banget ini ya. Saya bilang tadi nggak apa-apa. Silakan kalau mau makan nggak ada masalah, santai ya. Yang pertama niat. Sekarang yang kedua. Nanti di bulan Ramadan perhatikan. Ini yang kadang-kadang suka salah orang nih. Mohon maaf bukan salah orang. Orang suka salah persepsi. Yang kedua adalah tingkatkan kualitas, bukan kuantitas. Tingkatkan quality, bobot dari ibadah, bukan quantity, bukan jumlah. Kadang-kadang berebutan gitu sama teman, kamu udah berapa kali hatam? Kamu udah berapa kali sedekah? Kamu hari ini udah berapa ngasih duit ke orang? Ya, kamu kemarin semalam ngerjain tarawihnya yang berapa? Orang fokusnya hanya quantity, jumlahnya. Padahal bisa jadi quantity yang dikerjakan tapi membuat kosong hati. Nggak usah kejar quantity. Tapi yang pasti adalah quality. Apa quality? Kualitas. Contoh, tahun kemarin puasanya itu kayaknya sekedar puasa aja gitu. Nggak makan, nggak minum, bangun sahur, habis sahur, nunggu subuh, handphone. Azan subuh, sholat subuh, tidur. Kadang nggak tidur malah ya. Langsung siap-siap, beresin keluarga, punya anak, yang punya suami, segala macam. Langsung kerja. Aktivitas di kantor. Ada waktu senggang, buka HP, lihat TikTok. Boleh nggak? Boleh, nggak apa-apa. Jangan takut ngomong boleh, nggak apa-apa. Boleh, silahkan. Lagi makan, mohon maaf karena puasa ya, lagi sholat, istirahat, ya ada yang buka handphone, ada yang tidur, habis sholat di musola mungkin kita tidur, di kursi tempat kita sempat tidur, boleh nggak? Boleh, silahkan, nggak salah. Kemudian pulang, habis pulang persiapan berbuka di rumah, habis persiapan buka di rumah maghrib ke isya, nungguin taraweh, perut kenyang, HP lagi. Ngerjain puasa sih. Cuma puasanya itu hanya sekedar kewajiban. Dia tidak meningkatkan kualitas. Dia tidak meningkatkan kualitasnya. Artinya apa? Orang yang lagi puasa di bulan Ramadan itu sudah memberikan banyak nilai kebaikan buat dia. Orang yang tidur di bulan Ramadan itu ternilai kebaikan, ternilai pahala. Orang yang tidur lagi puasa di bulan Ramadan
ternilai pahala. Artinya lalainya aja orang yang sedang puasa ada pahalanya, apalagi orang yang sedang ibadah. Tidur ibadah, baca Quran pun ibadah. Tidur ibadah, berzikir pun ibadah. Ada orang yang mengerjakan kewajiban puasa hanya sekedar ya udah kok wajib dijalaksanakan kok, tapi kualitas bobotnya tidak dia perhatikan. Ada yang bisa meningkatkan bobot puasa. Pertama, memang dia mampu menahan lapar, menahan haus. Yang kedua, dia mampu menahan hawa nafsu. Yang ketiga, bukan hanya dia mampu menahan hawa nafsu, tapi juga dia isi Ramadannya dengan amal-amal ibadah. Seperti di pembukaan saya tadi, bahwa Ramadan bulannya Al-Quran, Ramadan bulannya sholat sunnah, Ramadan bulannya sedekah, Ramadan bulannya ibadah. Nah, jadi bobot kualitasnya yang harus kita tingkatkan besok agar ketika Ramadan berlalu kita nggak kecewa. Ya Allah, teman-teman udah pada banyak bacaan Qur'annya, kok saya ternyata dalam seminggu tuh nggak bisa baca Qur'an. Bukankah penyesalan buat kita dan waktu tidak berulang lagi? Ketika kita masih bisa merasakan Ramadan, ambil kesempatan emas yang dimana itu adalah kesempatan yang indah buat kita. Ya. Dari mana tadi mulainya? Yaitu pertama ya kualitas dari pertama puasanya. Yang kedua kualitas baca Qur'annya. Ada orang yang baca Qur'an ngejar hatam, pengen 5 kali hatam, 3 kali hatam. Padahal ketika membaca dengan terburu-buru, makharijul hurufnya salah, tajwidnya juga nggak sempurna. Ya, kalau huruf-hurufnya nggak sesuai haknya dalam baca Quran, nanti terjemahnya bisa berbeda. Jadi cuma hanya sekedar baca tapi nggak masuk ke hati. Jadi tingkatkan tahun ini baca Qurannya bukan saja dibanyakin jumlahnya, bukan saja banyak hatamannya, sering bacanya, tapi coba kualitasnya. Apa kualitasnya? Boleh kok kita baca apa terjemahnya. Ya, teman-teman sekalian, saya mau ngasih sebuah trik ya, tips dan trik. Kalau memang teman-teman semua sudah punya handphone, di aplikasi handphone ada Quran, alhamdulillah. Kita bisa tuh membaca. Jadi kemana-mana tuh pakai handphone, kemana-mana baca Qurannya di handphone. Karena memang pasti yang tidak bisa lepas dari kita pasti adalah handphone. Betul? Kalau ketinggalan dompet sama handphone, ketinggalan dompet balik lagi apa enggak? Belum tentu. Ketinggalan mukena, ya Allah mukena saya enggak saya bawa. Ketinggalan tuh di kursi di teras depan rumah, balik lagi apa enggak? Saya yakin sih enggak. Gampang terminjem aja di musola. Tapi saya mau tanya, udah hampir setengah jalan, handphone ketinggalan. Halo? Kalau bisa, balik lagi. Kalau nggak bisa, pengen segera sampai ke kantor, pinjam telepon sama Besti, pinjam handphone Bestinya, minta tolong dikirim gosen. Kalau dompet, nak, kata ibunya, dompet ketinggalan. Nggak usah deh bu, nggak apa-apa, saya pinjam duit dulu sama temen. Kamu nih nggak butuh duit, nggak apa-apa, ada masalah, yang penting ada HP semua di sini. Nah, ini peralatan sholatmu, ada Al-Qur'annya ketinggalan di teras rumah. Kamu kerja gimana nih, nggak bawa Quran, nggak bawa mukena, kira-kira balik lagi apa enggak? Apa kamu minta tolong sama temen? Besti, say, beb, Cin, tolongin dong gojekin, tolongin dong gosenin dari rumah ke sini ke kantor. Emang apa yang ketinggalan? Quran sama mukena ada? Saya mau tanya, ada yang pernah gitu? Jujur banget ya, ada? Enggak. Ibu kita bilang ini mukena kamu ketinggalan, Quran kamu ketinggalan. Kira-kira ada nggak yang kirim gosen dari rumah ke sini? Repot banget minjem handphone teman buat tolong dong, atau handphone kita. Enggak. Tapi coba kalau handphone kita yang tertinggal, aduh. Itu tuh begitu sampai di tengah perjalanan, dari tengah perjalanan sampai ke kantor, tangan nggak megang handphone, gatel banget kayaknya. Nggak enak. Ada yang suka begitu? Halo? Ada? Halo? Ada?
Ada, ya ada. Cuma nggak mau ngomong aja nih kayaknya siang hari ini ya. Karena memang sudah menjadi kebutuhan. Nah, jadi jamaah sekalian, kalau memang handphone kita di dalamnya ada aplikasi Al-Quran, alhamdulillah. Karena kita pasti nggak akan jauh-jauh dari handphone. Nah, targetkan, tapi targetkan bukan kuantitinya, bukan sekedar jumlah bacaannya, bukan sekedar berapa kali khatamnya, tapi targetkan hari ini saya harus baca satu kali juz, satu juz, ya, jalankan. Tapi mohon maaf, bukan mengejar kuantiti, tapi juga quality. Bukan cuma jumlah, bukan hanya jumlahnya, tapi juga kualitasnya. Dengan bacaan yang pelan-pelan, diresapin. Bahkan mungkin teman-teman semua bisa mentargetkan hari ini saya baca setengah juz Al-Quran, tapi saya juga bisa membaca dengan terjemahannya. Sehingga saya bisa meresapi ayat demi ayat Al-Quran. Itu lebih indah. Nggak usah kita main balap-balapan berapa kali khatam, nggak usah. Percuma kalau berapa kali hatam tapi kosong hatinya. Tapi kita berusaha untuk apa? Untuk bisa kualitas bacaan Qur'annya kita tingkatkan. Insya Allah. Ada lagi nih. Ada orang yang sholat malam tahajud. Biasanya kalau kita nih di bulan Ramadan itu gampang lah buat tahajud ya. Karena kan memang biasanya jam setengah 4 udah bangun. Nah, atau misalnya tarawih lah, kita ngomong tarawih. Nah, sekarang saya mau tanya. Pilih tarawih, kalau ada pertanyaan, pilih tarawih yang 20 dan 3 witir, atau yang 8 tambah 3 witir. Saya tahu jawabannya. Pasti itu yang dipilih. Dan kira-kira nih, kira-kira yang dipilih masjidnya yang imamnya cepet apa imamnya yang lambat? Saya pun sudah tahu jawabannya. Karena kebanyakan tuh kayak gitu. Kalau kita sholat di satu masjid, kemudian imamnya lama, wah besok nggak lagi-lagi di situ. Kalau kita misalnya mau sholat di masjid, nanya dulu, ini imamnya siapa? Oh, imamnya contoh, imamnya namanya Pak Ahmad, umurnya udah 80 tahun. Umurnya 70 tahun. Wah, ini lama nih, pindah masjid. Ada nggak yang suka begitu? Ada. Ada, tapi memang adab dan akhlaknya kalau kita jadi imam sholat, bacaannya jangan terlalu lambat. Kita nggak tahu nih makmum kita di belakang ada nggak yang udzur. Kita pun sebagai makmum tentu harus mengikuti imam kan. Nah jadi kalau kita ada kesempatan menjadi imam baik di kantor, di teman-teman, di keluarga, maka ya kita mempermudah menggunakan ayat-ayat yang pendek. Dan saya tahu kok pasti yang dipakai juga ayat pendek ya. Kuliah kulhu, duhur kuliah kulhu, asar kuliah dan kulhu, isya kata malaikat pasti kuliah kulhu lagi nih. Ya, baik. Contoh tarawih. Ya, boleh kita memilih yang 8 dengan 3. Dan kita tentu mengikuti imam. Tapi sudah belum kita mencoba mengupgrade kualitas kita dengan 8 dan 3 ditambah lagi bacaannya lebih dipanjangkan lagi. Kalau kita kan kemarin tuh flat ngikutin aja dari tahun kemarin, tahun sebelumnya lagi ya. Kita ngikutin masjid. Oke lah nggak apa-apa karena kita sebagai makmum. Kita sebagai makmum. Tapi ketika di rumah, ketika tahajud, apakah kita memperbanyak jumlah rokaat sampai 8 rokaat? Atau ketika kita ibadah cukup 2 rakaat tapi kita memperbanyak, memperpanjang dan mencoba menambahkan atau memperpanjang ayatnya. Nah itu boleh dicoba. Artinya bagaimana? Biasanya kita ngejar 4 rakaat, 6 rakaat. Tapi bacaan tadi tuh kul aja yang kita baca. Tapi kita coba tingkatkan kualitasnya, tingkatkan bobotnya. Begitu sholat tahajud, meskipun 2 rakaat, tapi kita coba untuk membaca Al-Quran. Target nih, saya pengen nih setiap malam 2 rakaat aja sholat tahajud misalnya. Tapi dalam satu malam bisa dapat 2 halaman. Boleh nggak Ustazah megang handphone? Boleh. Kalau biasa tahajud kuliah kulhu. Tapi coba naikin kualitasnya. Tetap 2 rakaat, ya. Kita baca
ada handphone, boleh kok. Kan gerakan yang membatalkan sholat itu adalah gerakan 3 kali yang berturut-turut. Tapi kalau dijeda dengan batasan kalimat subhanallah, maka itu ngerestart lagi. Contoh gini, ketika lagi sholat, boleh megang handphone, tapi tolong handphonenya jangan disuarain ya. Takutnya ntar lagi sholat malah megang lihat WA lagi ya. Ujiannya begitu. Sebaiknya bagaimana? Jangan di handphone lah, pakai Quran aja. Biarkan jauh-jauh tuh. Itu kenapa? Karena meskipun di silent, di vibrate, udah pasti notifnya masuk, betul ya? Kalau bisa mah jangan pakai Quran, jangan, mohon maaf, jangan pakai handphone lah. Ambil Quran, ambil mushaf. Ya waladhdallin, amin. Letakkan apakah di meja. Kita udah persiapkan dari sebelum sholat, ya. Udah kita ada jeda apa? Ada batasannya. Kita ambil satu gerakan. Ini satu gerakan nih, satu gerakan. Ambil begini, 2 gerakan. Selesai. Nah, kan kita bisa membaca satu halaman seperti saya bilang. 1 rakaat, 1 halaman. Sekarang begini. Gerakan yang membatalkan sholat itu gerakan yang besar. Apa gerakan besar? Gerakan tangan, gerakan kaki. Tapi ada gerakan pala. Ini gerakan besar. 3 kali berturut-turut batal sholatnya. Tapi ada gerakan kecil. Apa gerakan kecil? Kedipan mata. Kelilipan nih. Nah itu nggak apa-apa tuh. Mau berkali-kali nggak apa-apa. Ya, atau lagi nangis, lagi sedih. Nah itu nggak apa-apa. Apalagi gerakan mulut. Nguap boleh, nggak apa-apa. Pokoknya gerakan mulut. Auzubillahi minasyaitonir itu nggak masalah. Gerakan apa lagi? Gerakan jari. Nih, jari. Jadi kalau misalnya kita habis megang mushaf, tinggal kita atur. Ininya jangan bergerak. Ambil 1, ambil 2, ya. Kemudian kan jeda satu gerakan ke gerakan berikutnya. Selama batasannya kalimat subhanallah, cukup subhanallah, maka di restart lagi. Yang membatalkan adalah 3 gerakan yang berturut-turut. 1, 2, 3 misalnya. Jalan 1, 2, itu kan gerakan yang berturut-turut. 3 kali batal. Tapi kalau 1, 1, 2 langsung dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Ya. Baca. Taruh. 1, 2. Langsung ruku. Tidak. Terus. Kemudian bangun lagi. Begitu bangun lagi, ambil lagi. 1, 2. Yang batal, 1, 2. Tapi kalau ada space, ada batas, ada jarak, jarak itu sejumlah bacaan subhanallah, maka restart lagi gerakan yang pertama lagi. Ya, jadi ingat 3 kali gerakan berturut-turut membatalkan sholat. Tapi kalau ada jarak dengan bacaan, ukuran bacaan subhanallah, boleh juga. Misalnya ambil dalam hati, nggak usah disebut subhanallahnya. Ambil 2, ya. Kan kita mau ke bed nih untuk rakaat kedua. Kita mau memindahkan misalnya, memindahkan. Maka hitung gerakan itu jangan sampai lebih dari 3 kali yang berturut-turut. Nah, balik lagi, gerakan kecil yang tidak membatalkan sholat, gerakan mata, gerakan bibir, gerakan jari. Jari ini, kalau yakin teman-teman semua pakai handphone aman, ya, pakai handphone aman yang tidak terkontaminasi dengan WA notif yang masuk, pakai handphone, ini mau kata 10 kali berturut-turut, ini nggak akan membatalkan sholat. Kenapa? Karena gerakan sedikit, gerakan kecil. Atau gatel. Gatel di sini nih. Gerakan begini, kata ibu, gatel di sini gimana Ustaz? Nah, itu masalah ibu kayak gitu. Ketika misalnya gatel di sini, 1, pastikan ketika begini jangan sampai terbuka auratnya. Itu 1. Gatel nih di sini. 1. Yang garuk itu jangan tangannya. Kalau gini-gini, batal nih. Tapi 1, jarinya yang gerak. Itu nggak akan membatalkan sholat. Jari, oke, saya praktekkan. Jari kita gatel di ujung telunjuk kaki. Ya. Kalau kita gini-gini gatel. Kenapa? Karena bergerak kaki. Tapi gimana caranya? Apakah batal? Enggak, karena hanya jari yang bergerak. Ya, jadi silahkan. Kalau misalnya mau di sini, ya, ketika misalnya di sini gatel,
pindahkan ke sini, pindahkan kemana tempat kita gatel, gerakannya jarinya aja. Jari mau berapa kali pun juga nggak akan membatalkan. Jadi ada gerakan besar, ada gerakan kecil. Gerakan besar, gerakan kepala, gerakan badan, gerakan tangan, gerakan kaki, ya. Gerakan yang kecil, mata, mulut, dan jari. Mata berkedip, mulut, kemudian jari. Baik jari kanan, jari tangan kanan kiri, ataupun kaki. Nah itu. Jadi coba kita usahakan. Kalaupun kemarin enggak, kami sholat tahajud sih tetap 2 rakaat, bahkan sampai 4 rakaat ustazah. Kuliah kulhu, anas, enggak masalah. Silahkan. Tabat anas gitu misalnya. Nggak ada masalah. Tapi coba kita tingkatkan kualitas kita di dalam sholat. Yaitu dengan membaca Al-Quran. Apalagi misalnya teman-teman semua. Saya niat, saya mau banyak-banyak baca Quran. Ya, misalnya niat ketika dari mulai habis sahur sampai ke subuh baca Quran. Nanti ketika subuh misalnya baca Quran lagi habis di waktu subuhnya, atau ketika duha Quran lagi, itu yakin saya insya Allah bisa khatam. Enggak usah dihitung berapa kali khatam. Kamu berapa kali khatam? Saya alhamdulillah 3. Sedih gitu. Boleh kita bersedih karena semangat ya kalah dalam ibadah. Tapi yang fokus adalah bukan kuantitasnya tapi kualitasnya. Dari mulai sholat tarawihnya, atau misalnya sholat sunnah lainnya. Ya, silahkan. Nah sekarang lagi sedekah. Tiap hari sedekah bagus. Kalau sedekah mah nggak semua ibadah udah pasti bagus. Tapi sudah belum kita niat kita tingkatkan kualitas kita. Apa kualitasnya? Kepada siapa kita bersedekah. Bukan jumlahnya. Bukan jumlah volumenya, bukan seringnya kita bersedekah, tapi sudah tepatkah kita bersedekah kepada orang yang pas. Ya, teman-teman semua, ada nih kabar gembira buat kita. Surga itu merindu pada 4 golongan manusia. Al-jannatu mushtaqah ila arba'ati nafarin. Surga merindu pada 4 golongan manusia. Bukan kita yang rindu sama surga, surga yang merindu sama kita. Siapa? Yang pertama, orang yang baca Quran, talil Quran. Yang kedua, wahafiz lisan, orang yang jaga lisan. Yang ketiga, wa mut'imul ji'an, orang yang kasih makan kepada orang yang lapar. Yang keempat, wasaumu fi syahri Ramadan, orang yang puasa di bulan Ramadan. 4 orang yang dirindu sama, 4 golongan ya, bukan 4 orang ya, 4 golongan orang yang dirindu sama surga. 1, orang yang baca Quran. 2, jaga lisan. 3, ngasih makan kepada orang yang lapar. Nah, ngasih makan kepada orang yang lapar itu bisa kita lakukan ketika kita memberi makan kepada orang yang berbuka puasa. Meskipun cuma air. Tapi kepada siapa kita memberikannya itu menjadi kualitas sedekah kita. Bos, meskipun cuma 1 kurma, kita lagi di halte lagi makan kurma, tiba-tiba ada orang Allahu Akbar. Dia lagi diem, bengong, air nggak punya, kurma nggak ada. Dia bingung, diem aja. Dia lihat kanan kiri nggak ada yang mau bagi. Kita yang kasih itu adalah kualitas sedekah kita yang istimewa. Padahal cuma 1 kurma. Kata teman-teman semua, ya Bu, saya juga punya 1 kurma. Kita bagi 2 kurmanya. Artinya sedekah. Ya, dengan siapa kita bersedekah. Dan di antara kualitas sedekah adalah teman-teman semua jamaah sekalian, jangan lupa, jangan sampai kita bersedekah jauh-jauh. Sedekah kita sama tetangga, sedekah kita di kantor. Tapi coba kita lihat, keluarga kita, saudara kita, ada nggak yang sedang kesusahan? Jangan, mohon maaf, jangan kesini sedekah, di sana sedekah, situ sedekah, transfer. Tapi saudara kita lagi dalam kesusahan. Lebih baik bagaimana? Lebih baik fokuskan kepada saudara kita. Itulah kualitas sedekah kita. Sedekah yang paling baik adalah kepada kerabat, saudara terlebih dahulu. Itu gede banget pahalanya. Ya, jadi jangan sampai salah. Tetangga ngasih, kanan kiri kasih, depan kasih, sana kasih, QRIS jalan, tromol jalan. Saudara kita lupa. Dia sedang kesusahan. Nah itulah di antara bagaimana sedekah kita. Nah sekarang lagi silaturahim. Kualitasnya kita jaga. Apa itu kualitasnya? Bobotnya. Silaturahim. Pasti
Pasti nih wajah-wajah Gen Z nih, wajah-wajah teman-teman semua pasti sudah punya daftar bukber. Pasti itu ya. Kok tahu Ustazah? Ya saya juga udah punya daftar bukber sih. Jadi kita sama saudara, saudara ayah, saudara ibu, teman kantor, teman padel, teman sepeda, teman SMA, teman SD, teman TK. Ya Allah, daftar selama 30 hari gitu ya Allah. Silahkan. Tapi jangan jumlahnya. Lebih baik ketika kita silaturahim satu kali, tapi terjaga kualitas silaturahimnya. Ya, saling bertanya, tanya kabar, dijawab dengan baik. Kemudian saling mendoakan, berbuka bersama, sholatnya jangan tinggal, maghribnya jangan telat. Setelah itu, meskipun ngobrol sana sini, ini waktunya tarawih, ayo kita tarawih. Nggak apa-apa, 8 juga nggak ada masalah, yang penting jangan tinggalin. Nah, artinya jangan banyak-banyak bukbernya, tapi kualitas silaturahimnya tidak di-upgrade. Kualitas di dalam silaturahim itu nggak ditingkatkan. Silahkan sekali lagi, kuantitinya banyak, jumlahnya banyak, ditambah dijaga kualitasnya, maka bukankah itu menjadi Ramadan yang istimewa, sehingga ketika keluar dari Ramadan, kita merasa puas. Bukan hanya banyaknya ibadah, tapi bobotnya kita jaga. Insya Allah, lakukan sesuatu yang terupgrade kualitasnya. Itu yang kedua. Jadi yang pertama tadi apa? Niat. Yang kedua, kualitas. Bukan kuantitas. Yang ketiga adalah jauhkan dosa, dekatkan pahala. Jauhkan dosa, singkirkan dosa, dekatkan pahala. Supaya ketika keluar dari Ramadan, kita nggak nyesel, ya Allah ternyata itu yang bikin pahala puasa kita hilang. Karena ada 5 yang membatalkan pahala puasa. Bukan menghilangkan bukan membatalkan puasa ya, tapi membatalkan pahala. Puasanya mah nggak batal, sah. Karena nggak makan, nggak minum dari subuh sampai maghrib. Cuma dia batal pahalanya sebab dia melakukan 5 hal ini. Apa itu? Yang pertama, kadzib, bohong. Puasa dari subuh sampai maghrib. Dari subuh sampai maghrib dia nggak makan, nggak minum, nggak jima, ya, nggak memasukkan sesuatu air, cairan atau apapun ke dalam lubang, dia nggak batal puasa, tapi batal pahalanya, nggak ada pahalanya. Kenapa? Karena bohong. Nauzubillah. 2, ghibah. Ini yang susah, Ustaz. Apalagi kan tetap teman kantor tuh, ya Allah. Apalagi teman sebelah meja nih suka mancing-mancing, Ustaz. Nggak teman sebelah meja sih, Ustaz. Kadang-kadang teman yang di ujung sana aja kadang-kadang narik kursinya deket ke sini. Nggak narik kursi sih, Ustaz, cuma kadang-kadang lewat Ya Allah, itu gimana itu ya? Ada yang nanya, gimana caranya Ustazah? Kok kayaknya gosip itu semakin digosok semakin ya Allah. Padahal Ramadan itu adalah wasufidati syayatin. Setan tuh udah pada diiketin. Tapi kenapa banyak yang ghibah? Setannya diikat, tapi hawa nafsu di diri kita itu belum, nggak diikat. Ada setan tuh cuma ngebisikin. Ada hawa nafsu itu yang membawa dari diri kita. Jadi setan itu adalah, mohon maaf ya, setan itu adalah maling dari luar. Maling dari luar rumah. Ada yang jahat, ada yang maling rumah kita. Dari luar rumah kita bisa bentengi. Kita bisa pasang alarm. Kenapa? Setan itu adalah maling dari luar. Pakai CCTV. Nah, besok di Ramadan nggak usah pakai dibenteng-bentengin. Wasufidati syayatin, tuh si setan-setan lagi pada diikat-ikatin. Cuma ada hawa nafsu yang enggak ada hawa nafsu yang tetap. Si hawa nafsu ini adalah setan yang ada di dalam rumah. Pertanyaan saya, susahan mana menghilangkan atau mengusir setan yang maling yang dari luar atau maling yang di dalam? Susah mana mengusir maling yang memang dia tinggalnya di luar dan dia masuk ke dalam, atau memang si malingnya ada di dalam rumah kita?
Di dalam susah. Dan siapa itu? Gambarnya adalah hawa nafsu kita. Yaitu paling berat. Hawa nafsu. Di Ramadan ini setan dikit-dikitin kok. Cuma hawa nafsunya masih ada. Nah jadi kendalikanlah di bulan Ramadan terkait dengan lisan. Jadi gimana Ustazah kalau ada teman datang ngajak mancing-mancing. Kalau udah ada kalimatnya, tahu nggak? Ya, itu tuh kadang-kadang suka nggak sengaja tuh. Lagi ngomongin kerjaan. Iya nih deadline nih. Ya Allah udah sih beres. Alhamdulillah tinggal 10% lagi. Tahu nggak? Nah itu udah mulai tuh. Kalau sudah ada kalimat yang mulai memancing ke arah sana, kita langsung stop. Ini soim, lagi puasa. Oh iya ya, lagi puasa kita. Ya udah, ntar habis bukber aja ya, kita lanjutin lagi. Aduh, aduh. Jadi kan kita hari ini kan lagi ada bukber nih. Ntar kita jam 7 tuh, kita ngopi-ngopi. Nah ini ada berita nih, kalau sekarang takut pahala puasa kita. Ntar aja ya, soalnya ya dia juga suka begitu sama kita. Ah itu lagi ngomong. Ya Allah, ya Allah. Jadi artinya ribah. Suka ngomongin orang. Nah ini hawa nafsu kita rem. Lalu bagaimana? Nah masing-masing biar ngerti. Ya, masing-masing biar ngerti. Kita nggak pengen pahala puasa kita hilang. Kita pun nggak pengen menzolimi teman kita. Jangan sampai pahala puasa teman kita juga hilang. Udah deh, Besti. Pokoknya 30 hari besok. Jangan sampai kita ini hilang pahala puasa. Cuma sebulan, Besti. Jangan juga. Latih di bulan Ramadan ini. Insya Allah. Ya Allah. Itu saya rasa paling susah kali ya. Saya kalau ngomong di majelis-majelis tuh bukan hanya yang ini kan masih genzi ya. Itu tuh kadang-kadang kalau saya ngaji di kajian yang ibu-ibu itu kadang-kadang memang itu ujiannya. Ya Allah itu ujian luar biasa. Ya mudah-mudahan lah ya. Mudah-mudahan kita terjaga. Makanya jangan pernah berhenti kita istighfar. Kafaratul majlis yang kita baca itu bukan hanya ketika selesai majelis. Habis duduk ngobrol sama teman, baca kafaratul majlis. Apa sih kafarah penghapusan? Majlis penghapusan dosa ketika di majelis itu. Lagi majelis, lagi rapat, mungkin para pemimpin-pemimpin, para kepala-kepala bidang di sini yang memang mungkin rapat. Biasakan baca kafaratul majlis. Majelis itu artinya tempat duduk, tempat duduk. Habis rapat, baca kafaratul majlis. Karena bisa jadi ketika rapat ada ucapan yang menyinggung, ada perbuatan yang menyinggung. Itu kafarah dengan baca doa itu. Apa yang kita lakukan tadi di majelis insya Allah akan terhapuskan. Terus kalau kita lagi ngobrol nih berempat misalnya, boleh baca Ustazah? Baca. Ya udah yuk udah cukup nih gibahnya, udah kafaratul majlis kita. Dan jangan merasa aman ya. Kita punya kafarahnya nih, kita punya penghapusan dosa. Apa? Kafaratul majlis kita baca. Iya, kalau panjang umur, kalau lagi begitu umur nyampe, naudzubillah min dzalik. Kapanpun dan dimanapun, lagi rapat, ngobrol sama temen, kalaupun nggak usah dikuatin, minimal kita sendiri. Ya, apa ada kafaratul majlis bacanya apa? Subhanakallahumma wa bihamdika syahadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aku mohon ampun kepadamu dan aku bertobat. Kenapa bertobat? Tadi sempat ngomongin temen. Tadi sempat mencaci maki orang. Tadi sempat berpikiran rendah kepada orang. Nah itu menjadi kafarah. Jadi sempetin sekarang mau kapanpun dimanapun baca kafarat. Nggak usah dikerasin, cukup di dalam hati. Ya, ghibah yang kedua. Yang ketiga namimah, ngadu domba. Itu bisa menghilangkan pahala puasa. Puasanya sah, tapi nggak ada pahalanya. Yang keempat sumpah palsu. Sumpah palsu. Sumpah demi Allah aja di dalam Islam dianjurkan untuk tidak gampang dipergunakan. Apalagi ini sumpahnya bohong lagi. Naudzubillah min dzalik. Yang kelima, memandang sesuatu dengan syahwat. Yang kelima, memandang sesuatu dengan syahwat. Meskipun yang dipandang suami sendiri. Halo? Meskipun yang dipandang suami sendiri. Kalau lagi puasa, kurang-kurangin mandang suami. Kata teman-teman semua, nggak puasa juga saya males, saya pandangin Ustazah, lagi-lagi puasa. Ya. Memandang sesuatu yang menimbulkan syahwat, itu bisa membatalkan pahala puasa. Mandang suami, membayangkan sesuatu, kadang-kadang mohon maaf di layar handphone ya, kadang-kadang suka memancing sesuatu. Ya Allah, itu jangan sampai. Kenapa? Sayang puasa kita. Ya, jadi kita jaga lisan, kemudian kita jaga mata. Nah itu diantara kita jauhin dosa. Singkirkan dosa, deketin pahala. Bagaimana untuk mendapatkan pahala? Dengan berzikir, melakukan amal-amal kebaikan.
Baik ya. Nah, itu yang keberapa? 15 menit lah ya 15 menit lagi kajiannya ya, setelah itu kita tanya jawab. Baik, yang terakhir yang keempat, jangan lupa doa. Teman-teman semua, jangan sampai ngelewatin Ramadan tanpa kita berdoa. Jangan ngelewatin jangan ngelewatin Ramadan ya, pokoknya di bulan Ramadan kita harus banyak berdoa. Kenapa? 3 doa orang yang tidak tertolak. 1, imam yang adil. Imam adil, pemimpin yang adil, yang dicintai oleh rakyatnya, dicinta oleh bawahannya, itu adalah doanya tidak tertolak. Kenapa? Karena dia adil. Imam yang adil, pemimpin yang adil. Yang kedua, orang yang dizolimin. Orang yang dizolimin. Jadi kalau teman-teman semua lagi sekarang lagi di masa banyak yang ngezolimin, nggak usah khawatir. Banyakin doa aja. Ya, meskipun doanya sambil kesel. Ya. Yang ketiga, orang yang berpuasa sampai dia berbuka. Orang yang puasa sampai dia berbuka. Dan itu doa yang mustajab. Nah, Ramadan besok waktunya istimewa buat kita berdoa. Jangan sampai lewat Ramadan kecewa kita. Ya, kurang doa kita. Padahal Ramadan itu adalah waktu yang sangat istimewa untuk kita berdoa. Ya, doa silahkan. Doa apa aja. Doa minta urusan dunia, doa minta urusan akhirat, tentang kerjaan, tentang akhirat, orang tua dan sebagainya. Nah, jadi teman-teman semua jamaah sekalian, yuk kita persiapkan, mudah-mudahan waktu yang gak terasa. Nisfu Sya'ban, 15 Sya'ban sudah berlalu. Ini sekarang hari Jumat, Sabtu, Minggu, Senin itu sudah mulai hari baru lagi. Senin, Selasa, Rabu, udah hari baru lagi. Nggak terasa ternyata malamnya sudah kita sholat tarawih. Nah, disinilah kita berniat, sungguh-sungguh menghadapi Ramadan harus lebih baik daripada sebelumnya. Dan yang kedua, kita punya skala prioritas, kita tes list hal apa yang harus kita tingkatkan, hal apa yang harus kita tinggalkan, dan tentu kita tingkatkan kualitas bukan kuantitas. Kemudian yang ketiga, jauhin dosa. Ya, hal-hal yang bisa membatalkan dan menghilangkan pahala puasa kita jauhkan. Dan yang terakhir adalah kita banyak berdoa kepada Allah agar kelak Ramadan berlalu kita merasa puas meskipun sedih, meskipun kita merasa ya Allah Ramadan berlalu, tapi ketahuilah ada malam di mana malam kemenangan, yang hakikatnya malam kemenangan itu bisa kita raih secara sebenar-benarnya. Kenapa? Karena kita bisa melawan hawa nafsu, kita mengupgrade kualitas, menjauhkan dosa, memperbanyak berdoa, sehingga di malam kemenangan kita benar-benar mendapatkan kemenangan. Ada orang yang puasa tidur terus. Habis subuh, ini sih nggak mungkin tidur ya, orang kerja. Habis subuh tidur, bangun jam 1, sholat zuhur, tidur lagi, bangun jam 4, masih ada waktu nih sejam nih, tidur lagi, bangun-bangun, Allahu Akbar, taraweh 8, pilih yang imamnya cepet, tidur, sahur, subuh, tidur, begitu aja. Tapi begitu malam takbiran, dia merasa yang paling mendapatkan kemenangan pada malam itu. Sampai dia bilang, kok kayaknya tahun ini saya nggak ngerasain apa-apa ya puasa ya. Ya iyalah, tidur terus ya. Jadi jamaah sekalian, teman-teman semua, yuk mulai besok. Mudah-mudahan Allah kasih kita panjang umur dan Ramadan besok menjadi Ramadan yang lebih baik. 30 hari ke depan kita menjalani Ramadan, dan ketika nanti masuk malam takbiran, maka insya Allah kita tidak berakhir kecewa karena kita benar-benar menstruktur Ramadan kita dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman semua, jamaah sekalian, masih ada waktu kurang lebih sekitar 15 menit sampai 20 menit, mungkin kalau ada yang mau bertanya. Ya. Terima kasih kepada Ustazah atas tausiah yang sangat bermanfaat. Semoga dengan tausiah yang telah kita dengarkan, kelak Ramadan kita tidak akan berakhir kecewa. Amin, amin ya robbal alamin. Sebelumnya saya juga ada pantun. Semoga pantunnya agak nyambung ya. Tambah umur, tambah usia. Jangan digelar, jangan dihampar.
Jangan buat puasa sia-sia hanya menahan haus dan lapar. Selanjutnya karena ini masih 12.47 ya, kami membuka kesempatan untuk 4 orang penanya, baik dari peserta yang hadir secara langsung maupun dari peserta yang mengikuti secara daring. Bagi peserta offline, silahkan mengangkat tangan. Bagi peserta online, silahkan menuliskan pertanyaan di kolom chat. Nanti panitia akan membantu untuk membacakannya. Insya Allah para penanya yang terpilih akan mendapatkan souvenir dari panitia. Ya, silahkan. 1, 2. Apakah di online ada? Oh, ada. Oke, 1, 2, 3, 4. Oh, pas ada 4 orang. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalan Ayu, Ustazah. Mungkin mau nanya Vicky tapi Ya. agak receh, nggak apa-apa ya Ustaz? Boleh, nggak apa-apa. Soalnya Apapun. masih bingung Ustaz. Aman, aman. Ini pertama terkait sholat tarawih bagi cewek itu sebenarnya lebih utama Ya. ke masjid atau di kosan Ustazah? Ya. Karena apalagi kalau ngekos tuh kadang nggak ada temennya ke masjid malam-malam gitu, agak takut juga Iya, Ustazah. baik. Terus kalau misalnya sholat di masjid kan kadang imamnya itu baca surat yang kita belum tahu artinya. Iya. Nah, gimana ya Ustazah? Maksudnya kadang karena nggak tahu artinya, jadi pikirannya tuh kemana-mana ngelamun gitu Ustazah. Iya. Oke, mungkin itu saja Ustazah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung jawab ya. Baik, bismillah. Yang pertama tadi, jamaah sekalian, teman-teman semua, sholat tarawih itu adalah sholat yang memang sekarang ini banyak dilakukan berjamaah di masjid. Tentu itu lebih afdol. Sholat berjamaah dan juga dilakukan di masjid. Kalaupun berjamaah di rumah juga baik, lebih baik daripada sholat sendirian. Lalu bagaimana kalau perempuan? Dalam Islam, perempuan itu sebaiknya sholat ya di dalam ruangan tertutup, di dalam kamar, dan di dalam rumah. Tapi kata Nabi, jangan kau larang perempuan-perempuan untuk menghidupkan dan memakmurkan masjid. Kalau memang bisa berangkat ke masjid, berangkatlah, asal tidak menimbulkan fitnah. Contoh, masjidnya dekat, masjidnya aman, ya, masjidnya juga ternyata berangkat ke sana ada temannya, ada suaminya misalnya. Nah, maka itu aman. Gitu. Ada seorang ibu-ibu usia 75 tahun misalnya, mau berangkat taraweh tuh nggak pernah di masjid. Ditanya, "Nek, Bu, umur berapa?" 75. "Kok nggak berangkat ke masjid?" "Iya, soalnya saya kalau berangkat masjid saya di ujung jalan, itu di tengah-tengah itu suka ada pemuda-pemuda yang lagi pada nongkrong." "Oh gitu. Emang kenapa, Nek?" "Iya, saya takut kan saya lagi lucu-lucunya." Ya. Nah, jadi kalau sekira-kira ada kita menuju ke masjid tapi mendatangkan kemudaratan, takut, maka tentu sholat di rumah pun juga mendapatkan kebaikan. Hukum sholat sunnah tarawih, hukum sholat tarawih adalah sunnah yang sangat dianjurkan. Ya. Dan juga dianjurkan berjamaah. Tapi kalau memang kita tidak memungkinkan sholat berjamaah karena malam, jauh, sendirian, pulangnya juga jam 9 sampai setengah 10 kan kalau tarawih biasanya, maka bagaimana? Udah di rumah sendirian, itu pun juga akan mendapatkan kebaikan. Baik ya. Oh yang kedua, kalau kita jadi makmum, ya, kita jadi makmum. Tapi kita nggak paham arti dan memang kayaknya hampir 80%, bahkan mungkin 90%. Kalau kita jadi makmum, imam baca ayat itu kadang-kadang kita nggak paham meskipun surat-surat di juzuk yang ke-30 ya. Lalu bagaimana kita? Maka kita mendengarkan. Iya Ustazah, telinga sedengerin, hati mah kemana-mana. Ya memang susah dan sulit untuk mendekati kepada kekhusyuan. Tapi memang qad aflahal mu'minun alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Beruntung orang yang khusyuk dalam sholatnya. Nah, gimana caranya? Ketika kita sedang mendengarkan, maka kita bisa kan namanya kalau sholat, kalau lagi baca Fatihah imam, kita dengerin. Imam baca Fatihah, kita mendengarkan. Tapi ketika imam membaca surat, maka kita membaca suratul Fatihah. Maka kita bisa meresapi bacaan Fatihah kita. Bagaimana caranya? Mulai sekarang, sempetin, pahami, terjemah suratul Fatihah. Jadi ketika imamnya lagi baca surat, kita baca Fatihah, kita memahami bacaan Fatihah yang kita baca. Sehingga akan mendekati kepada kekhusyuan. Dan itu Fatihah adalah doa. Surat Al-Fatihah itu doa. Nanti teman-teman semua bisa buka, lihat terjemahan surat Al-Fatihah itu doa.
ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita minta sama Allah, minta diikutin, kita minta sama Allah, kita menjadi orang yang pengikut jalan yang lurus, bukan orang yang sesat. Nah, sambil kita membayangkan kita pengen selamat, kita pengen ikut pada orang-orang soleha, alim ulama, penduduk surga, ya pada para wali min auliyaillah, para bidadari surga, bukan orang-orang yang zalim, bukan orang-orang yang dolal, orang yang sesat gitu. Nah, itu doa. Itu diantara trik supaya kita tetap mendapatkan kekhusyuan. Kalaupun kita dengerin dan kita paham, alhamdulillah. Ya, baik. Memang kebanyakan kita kalau lagi sholat juga pikiran kita kemana-mana ya. Insya Allah kita upgrade kualitas kita. Baik. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Damayanti Ustazah, izin bertanya. Yang pertama, kalau wanita kan biasanya di bulan Ramadan itu pasti ada saat-saat haid ya Ya. Ustazah. Nah, mau bertanya gimana sih tipsnya walaupun kita sedang haid, kita kayak tidak merasa rugi tetap memperoleh pahala optimal di bulan Ramadan. Yang pertama kan nggak bisa sholat, Ya. baca Quran gitu, tapi gimana biar tetap optimal. Terus yang kedua Ustazah, bagaimana sih kita mempertahankan konsistensi ibadah kita sampai akhir Ramadan gitu. Kadang-kadang kan di awal kita semangat banget, masih tarawih rajin, nggak pengen ketinggalan, tahajud gitu. Tapi di akhir-akhir udah kepikiran mudik, udah pikiran nanti anak-anak nih belanja baju lebaran dan sebagainya gitu. Padahal kan hari-hari terakhir tuh justru kita mengejar Lailatul Qadar, seperti itu saja pertanyaannya. Terima kasih. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu Damayanti. Pertama, perempuan tuh pasti akan mengalami siklus haid. Tamu tak diundang. Ya, ini masih pada haid kan? Masih kelihatan kalau dia muda-muda. Kayaknya kepala umur 25 kayaknya nih. Apa 45 ya? Oke. Bagaimana caranya? Kita lakukanlah selayaknya kita sedang berpuasa. Kita bisa melakukan apa saja, kecuali nggak bisa puasa, nggak bisa sholat, nggak bisa baca Quran, nggak bisa sholat tarawih. Udah itu doang yang nggak bisa. Nggak bisa puasa, lagi haid ya, nggak bisa puasa. Kemudian kita nggak bisa baca Quran, kita nggak bisa sholat, kita nggak bisa sholat tarawih. Lalu bagaimana? Apa yang kita lakukan? Pertama, kita bisa bersedekah. Kedua, kita bisa menyiapkan makanan sahur dan bukaan orang yang berpuasa. Apalagi misalkan menyiapkan takjil untuk keluarga. Nah, itu kita akan mendapatkan pahala orang berpuasa. Man fattara sha'iman kanal mitlu ajri fa'ilihi. Orang yang memberikan man aftara sha'iman, siapa orang yang memberikan makanan berbuka orang yang puasa, baginya pahala orang puasa tersebut tanpa mengurangi pahala orang itu. Ya nggak usah susah-susah. Kita jadi istri menyiapkan makanan berbuka untuk keluarga, untuk suami, ngebangunin sahur, itu juga gede pahalanya. Nah, kemudian kajian-kajian. Misalnya memang kita lagi nggak puasa, maka kita nggak bisa baca Quran. Di waktu-waktu senggang kita bisa ngikutin kajian, karena itu kan cara kita mendekatkan diri kita kepada Allah. Jadi nggak kosong hati kita. Karena kalau kita lagi haid, kita nggak isi dengan kebaikan, itu biasa hati kita suka kosong. Perut kenyang, hati kosong. Beda sama orang puasa. Kalau orang puasa biasanya perut lapar, hatinya terisi. Perut kosong, hati terisi. Kenapa? Karena dia akan berzikir, dia akan baca Quran, dia sholat, dia wudhu. Hatinya akan terisi, meskipun perutnya lapar. Coba kalau orang yang nggak puasa, perutnya kenyang, tapi kok hati kayak kosong gitu ya. Mungkin tidak diisi dengan hal-hal positif mengingat kepada Allah. Jadi zikir, caranya bagaimana? Istighfar. Itu bisa dilakukan baik orang yang sedang haid ataupun yang tidak sedang haid. Bisa berzikir terus kita kepada Allah. Pokoknya jangan kosong hati kita. Yang nggak bisa cuma apa? Puasa, sholat fardu, sholat tarawih atau sholat sunnah, dan baca Quran. Tentu masuk masjid ya. Dan yang lainnya bisa kita kerjakan. Zikir baca, apa lagi? Sedekah baca, dengerin kajian baca, silahkan. Ya, baik. Kemudian konsistensi. Bagaimana cara menjaga keistiqomahan kita? Ada 10 Ramadan pertama, 10 Ramadan kedua, 10 Ramadan ketiga. 10 Ramadan pertama tuh biasanya Masya Allah.
Aduh, luar biasa tuh semangatnya. Kedua, biasanya alhamdulillah juga masih bisa bertahan meskipun ada pengurangan. Yang 10 ketiga biasanya, tapi alhamdulillah biasanya ada kemajuan. Apa kemajuan? Softnya pada maju. Ya, lalu bagaimana? Jamaah sekalian, teman-teman semua ketahuilah. Satu, bagaimana menjaga konsistensi, bahwa yang pertama adalah kita ketahui Ramadan hanya 30 hari. Artinya kurang lebih 29 atau 30 hari. Cuma sebulan. Dan kita harus menunggu Ramadan 11 bulan berikutnya. Maka kita lagi berada di bulan Ramadan ini, ambil kesempatan hari demi hari, jangan terlewat sia-sia. 10 pertama, 10 kedua, ataupun 10 yang terakhir. Ya. Kemudian teman-teman jamaah sekalian, bahwa sesungguhnya di 10 pertama, 10 kedua, 10 ketiga masing-masing ada keistimewaannya. 10 pertama adalah di mana malam pertama bulan Ramadan Allah mencurahkan rahmat pandangan cinta kepada hambanya. 10 pertama Allah mencurahkan pandangan cinta dan rahmat, dan khususnya pada malam pertama. Jadi kalau malam terawih pertama tuh terawih, maka malam itu Allah sedang memandang kita dengan pandangan cinta. Jangan lewatin kesempatan itu. Dengan berzikir, sholat tarawih, kemudian sholat, kita membaca surat Al-Fatih. Di malam pertama baca surat Al-Fatih. Inna fatahna laka fatham mubina. Supaya apa? Itu namanya surat kemenangan, yang kita berharap Allah memberikan kemenangan kita melawan hawa nafsu. 10 kedua ada Lailatul Qadar. Mohon maaf, ada nuzul Quran. Ada malam nuzul Quran, ada malam diturunkannya Al-Quran. Dan bukan hanya malam nuzul Quran, tapi itu ada malam disebut malam Badar atau Lailatul Badar. Perang terjadinya perang Badar. Kapan? Di 10 kedua, tanggal 17 Ramadan. Ya, yang dimana Allah memberikan kemenangan pada kaum muslimin yang jumlah pasukannya sedikit dibanding jumlah orang-orang kafir Quraisy, kafir-kafir yang melawan baginda Rasul. Nah, di 10 kedua itu banyak yang berdoa. Karena sebagaimana Allah pun memberikan kemenangan kepada baginda Rasul dengan pasukannya, padahal jumlahnya minim, maka ambil kesempatan kita untuk memperbanyak berdoa. Di tanggal 17, 15, 16, 17 dari bulan Ramadan, dan pertahankan. Nah, 10 terakhir tentu ada Lailatul Qadar, khairum min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar, maka insya Allah kita sudah mendapatkan nilai ibadah seolah-olah 84 tahun berturut-turut. Dan nih yang lebih penting, kalau kita pengen mendapatkan Lailatul Qadar, maka jangan kita mulai ibadah dari 10 terakhir. Tahan aja deh, 10 naik, 10 kedua kendor, 3 naikin lagi, belum tentu. Tapi kalau kita jaga konsistennya, tiap hari kita jaga, maka besar kemungkinan kita mendapatkan Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu punyanya Allah. Allah yang berhak menentukan siapa yang Allah punya prioritas, atau Allah memiliki hak penuh untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan Lailatul Qadar. Ya, maka kita kejar itu bukan dari 10 terakhir, tapi kita kejar dari 10 pertama. Bisa jadi 10 pertama tinggi, 10 kedua kendor, 10 ketiga kencang lagi. Tapi bisa jadi karena Allah melihat kita cuma ngejar Lailatul Qadar nih, akhirnya ketika di malam itu Lailatul Qadar, kok kayaknya bawaannya tuh mata kita ngantuk banget. Susah untuk melek mata, susah. Nah, itu bisa terjadi. Maka ketika konsisten kita mulai dari awal, ada kendor, naikin lagi, ini jangan sampai hilang sehari dengan ibadah. Jangan sampai hilang setiap hari. Harus selalu beribadah, maka cuma sebulan. Maka insya Allah kita akan berhasil melewati Ramadan. 10 pertama, 10 kedua, dan 10 ketiga. Ya, harus dipaksakan, dan itu harus ada pemanasan, pelatihan. Kapan? Dari mulai pertama dari bulan Ramadan. Dan ingat, pahala yang dilakukan di bulan Ramadan berlipat ganda. Kalau bukan di Ramadan, mau kapan lagi? Santai, ini kesempatan emas. Kalau nggak kita upgrade, kita tingkatkan semangat di bulan Ramadan, mau nunggu kapan lagi? Cuma Ramadan yang bisa bikin kita berlipat ganda pahala. Ya, baik. Selanjutnya akan ada pertanyaan dari online. Ya. Ini dari admin Masjid Salahuddin KPDJP. Ustazah,
tadi menjelaskan tentang batasan gerakan yang disinyalir bisa membatalkan sholat. Namun pas lihat orang-orang bule Arab, sholatnya banyak gerak, pegang muka, garuk-garuk dan sebagainya. Iya. Sepertinya sibuk sekali, soalnya lebih dari 3 gerakan. Iya. Apakah memang beda mazhab, beda batasan tersebut ya? Kedua, berdehem keseringan yang seharusnya bisa ditahan, bukan sedang batuk atau bersin yang spontan, apakah juga bisa membatalkan sholat? Terima kasih. Baik, saya jawab yang terakhir dulu. Berdehem apakah bisa membatalkan sholat? Tergantung dehemnya. Kalau ngedehemin ada orang lewat, batal jelas. Ya, kalau ngedehemnya ada unsur terkait dengan keluar dari urusan sholat, maka jelas itu udah membatalkan sholat. Kenapa? Dehem aja dengan berpikir untuk apa ya, misalnya ada tas kita atau ngasih kode misalnya, nah, itu udah jelas tuh itu membatalkan sholat. Kenapa? Karena mendehemnya itu dengan tujuan tertentu sehingga hilang perhatian kita dengan kekhusyuan sholat. Tapi kalau lagi sholat khusyuk, ada yang nyangkut, nggak ada masalah. Ya, karena itu fokus kita pada nggak keluar dari sambungan atau nggak keluar dari sesuatu terkait dengan sholat. Ya, tapi kalau yang tadi itu memang untuk ngasih kode dan sebagainya jelas membatalkan sholat. Baik, di Mekah itu memang berbeda mazhab. Ya, berbeda mazhab. Lagi sholat aja beda tawaf ya, beda tawaf. Kalau tawaf itu memang dia laksana sholat. Tapi memang ketika tawaf harus menggunakan wudhu. Tapi kalaupun tawaf masih boleh bicara. Tapi kalau sholat jelas. Kadang-kadang gerakannya, kadang-kadang ada yang megang handphone, balas. Ya, pertama imam memang tidak mengetahui tentang batasan-batasan gerakan sholat, dan yang kedua memang mungkin ada beberapa pendapat yang memperbolehkan, tapi yang saya pelajari jumhur ulama gerakan sholat maksimal tiga gerakan yang berkesinambungan, yang berlanjut. Ya, boleh dijeda dengan batasan ukuran pembacaan tasbih. Nah, jadi pendapat ulama itu kebanyakan memang gerakan yang membatalkan sholat adalah gerakan 3 kali berturut-turut. Gitu ya. Allahu a'lam. Terima kasih. Mohon maaf karena ada keterbatasan waktu. Baik. Sesi tanya jawab akan kita cukupkan sampai sini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ustazah Kotrunada atas ilmu yang telah disampaikan, serta kepada seluruh peserta yang telah hadir dan mengikuti kajian hingga akhir. Sebelumnya, kami juga menyiapkan souvenir menarik untuk Ustazah sebagai cenderamata. Sekiranya Ibu Iis sebagai Ketua Divisi Dakwah Keputrian berkenan untuk menyerahkan souvenirnya. Terima kasih. Sebelum kita menutup acara, mari kita tutup majelis ini dengan doa yang dipimpin oleh Ustazah. Baik, mari sama-sama kita baca Fatihah, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kita untuk memiliki niat yang kuat, memperbaiki berbagai macam khilaf dan kesalahan kita, dan kita punya niat yang kuat untuk menjadikan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Dengan 4 hal tadi bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, sehatkanlah badan kami, tetapkanlah iman Islam kami, mudahkanlah kami dalam beraktivitas, datangkanlah rezeki yang banyak, berkah dan manfaat halal untuk kehidupan kami, dan ya Allah izinkanlah kami bisa merasakan kembali Ramadan pada tahun ini dengan meningkat amal ibadah, dan insya Allah Kau ridho dengan semuanya, dan kelak Kau akan berikan gelar kami adalah gelar yang takwa. Takwa adalah sebaik-baik gelar di hadapan-Mu, di sisi-Mu, dan mudah-mudahan Kau siapkan surga untuk kami semuanya.
Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma bihaqil Fatihah wa bisirril Fatihah wa bikaramatil Fatihah iftah lana abwabal khair waj'alna wa auladana wa dzurriyyatana min ahsani ahlil khair. Dawam fi subhanakallahumma wa tahiyatum fi assalam wa akhir dawahum alhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semua teman-teman jamaah sekalian. Mohon maaf, mohon ridho, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.